Suara saya terdengar. Oke, ya kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 sekaligus yang terakhir ya untuk tes UTS. Jadi pada hari ini kita akan melakukan persiapan untuk UTS dari matematika aktuarianya. Jadi kita hanya akan bahas-bahas soal saja. Kalian mungkin nanti mereview materi jika dibutuhkan dan kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya terkait materi boleh ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita cuma akan bahas 12 soal aja ya. Soalnya saya ambil dari soal PAI. Jadi kemungkinan levelnya itu bisa dikategorikan lumayan hot sih ya. Jadi butuh pemikiran yang lebih gitu ya. Kenapa saya ambilnya soal PAI biar teman-teman juga terlatih gitu ya untuk menyelesaikan soal tingkat yang lebih sulit gitu ya. Kalau misalkan kita cuman berpacu pada soal yang umum, misalkan diketahui LX tentukan SX itu kan terlalu sederhana ya. Jadi kita coba melihat dulu gimana nih kalau misalkan ada ternyata soal yang membutuhkan kita untuk berpikir lebih keras untuk penyelesaiannya, gitu ya. Dengan memanfaatkan rumus-rumus yang sudah kita pahami sebelumnya. Nah, ini soal yang pertama. Jadi soal ini itu berkaitan dengan model survival aktuaria, yaitu terkait dengan peluang kehidupan seseorang ya. Nah, jadi kita coba lihat di sini diberikan force of mortality-nya itu adalah mu x sama dengan 0,5 per 100 min x untuk x-nya dari 0 sampai dengan 100. Nah, hitunglah peluang bahwa seorang yang saat ini berusia 36 tahun itu akan tetap hidup sampai usia 75 tahun. Ya, nah berarti ini kita menggunakan konsep TPX ya. TVX itu kan adalah seseorang yang berusia X tahun akan tetap hidup sampai dengan X plus T tahun. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hubungan antara TPX dengan mu X di sini gitu ya kan kita cuma punya informasi mu X. Nah, gimana kita bisa mengetahui nilai TPX kalau misalkan yang diketahui itu adalah mu X. Nah, bisa kita lihat ya di sini ya kali ya ini ya. Nah, di poin yang pertama ini bahwa TPX itu kan kemarin adalah SX plus T per SX ya. Dan kalau kita sederhanakan ini sama aja dengan EXP dari min integral X sampai X plus T mu SDS. Nah, jadi kita bisa manfaatkan rumus hubungan tersebut. Nah, kita coba di sini berarti saya tuliskan ulang dulu ya. EXP min integral X sampai dengan X plus T mu SDS ya. Nah, berarti kalau misalkan dikatakan di sini dia 36 sampai dengan 75 ya, berarti itu nilainya adalah X-nya kita punya dia 36 dan X plus T-nya itu adalah 75 ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai T-nya itu berapa kira-kira? 49. Sorry, bukan 49, 39 ya. 39 tambah 36 itu 75 ya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini itu adalah nilai dari 39 p 36 ya atau sama aja dengan EXP dari minus integral dari 36 sampai dengan 75. Nah, kita masukkan mu S-nya itu yaitu 0,5 per 100 dikurangin X dx. Nah, jadi kita hanya perlu menyelesaikan ini untuk mengetahui jawabannya. Nah, yang pertama dulu, ya, untuk menyelesaikan integral ini karena di sini ada komponen 100 min X di bawah, berarti ini kita lakukan pemisalan ya. Jadi, misalkan kita punya U-nya itu adalah 100 minus X,
Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa DU itu adalah minus DX. Oke. Nah, sekarang kita coba ubah batasnya. Ketika X-nya itu sama dengan 36, maka nilai U-nya itu adalah berapa? 100 kita kurangkan dengan X-nya 36 berarti 64. Nah, kemudian ketika X-nya itu sama dengan berapa? 75. Berarti U-nya itu sama dengan 100 dikurang 75 yaitu 25. Oke, jadi bentuk integral ini sama saja dengan EXP dari minus integral, masukin tadi batasnya ini berarti 64 sampai dengan 25 ya. Kemudian 0,5-nya tetap ya. Kita bagi dengan U, lalu minus dx-nya kita ganti dengan minus du ya. Min du. Nah, ini sama saja dengan EXP min integral dari 25 sampai 64 dari 0,5 per UDU. Ya, ingat ya kalau misalkan kita membalikkan batas integral itu kita kali dengan negatif 1 ya. Sehingga yang tadi di sini minus DU itu menjadi positif. Nah, berarti kita tinggal integralkan ya. Ingat integral 1/U DU itu sama dengan ln dari U. Nah, jadi kita bisa dapatkan 39P36 itu adalah EXP min. Nah, ini 0,5 ya. Saya tulis 0,5. Kemudian ini ln dari U. Lalu masukin batasnya 64 dan juga 25. Oke. Berarti ini sama saja dengan EXP dari min 0,5 ln 64 dikurang ln dari 25 ya. Nah, ingat lagi sifat dari ln ya. Sifat ln itu ln dari A kurang ln dari B itu sama aja dengan ln dari A per B ya. Nah, jadi ini sama saja dengan EXP dari min 0,5 dikali ln dari 64 per 25. Nah, kemudian kita bisa manipulasi menjadi EXP ln dari 64 per 25 dipangkatkan min 0,5. Ingat ya, A dikali ln R itu sama saja dengan, sorry, baliknya. R ln A, R kita kali dengan ln A itu sama saja dengan ln A dipangkatkan R. Ya, itu sifat logaritma. Nah, berarti ini, nah kita lihat EXP dengan ln itu juga habis ya. Jadi yang tersisa adalah 64 per 25 dipangkatkan min 0,5. Nah, berapa nilainya ini gitu ya. Nah, ini berarti sama aja kalau kita balik menjadi 25 per 64 dipangkatkan 0,5 itu kan sama aja dengan 1 per 2 ya. Atau akar. Nah, ini akar dari 25 per 64. Sama dengan berapa? 5 per 8. Nah, 5 per 8 ini berapa nilainya? 0,6 0,625. Nah, jadi peluangnya itu adalah sebesar 0,625. Seperti itu. Oke, ini untuk soal yang pertama dulu. Oke, untuk soal nomor pertama ini ada yang mau ditanyakan bisa dipahami? Aman? Oke, aman. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 2 itu berkaitan dengan asumsi usia pecahan. Nah, jadi tipe soalnya seperti ini. Diberikan informasi sebagai berikut. Nah, pertama kematiannya itu diasumsikan berdistribusi seragam sepanjang usia atau UDD ya. Ini berarti dia konsepnya pakai
interpolasi linear atau UDD. Nah, kemudian diberikan tabel mortalitas seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah mana di antara tiga ini yang pernyataannya itu benar? Nah, yang pertama itu 1, 2, Q46. Oke. Kemudian mu 47,5 lalu 0,33 dari Q48. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, kalau misalkan dia asumsinya UDD, dia seperti apa gitu ya, rumus-rumusnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk asumsi usia pecahan dengan UDD itu. Nah, maka di sini kita bisa lihat bentuk dari TPX seperti apa, TQX itu seperti apa, mu X itu seperti apa gitu ya. Nah, kita tulis dulu ya di sini ya. Untuk asumsi UDD ya, saya tuliskan ulang di sini. Yang pertama, TPX itu sama dengan 1 dikurang T dikali QX. Kemudian untuk TQX itu sama dengan T dikali QX. Lalu kita juga butuh mu X plus T. Itu tadi adalah QX per 1 dikurangin 1 min T X ya. Coba. Oh, sorry. QX 1 dikurang T dikali QX aja. Hmm. T dikali QX. Nah, kemudian kita butuh, oh yang ini ya, bentukan dari eh, TUQX. Nah, TUQX ini sama aja dia dengan TPX dikurangkan dengan T plus U PX ya. Itu bisa dilihat di bagian awal di sini. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini. Sorry. Bisa dilihat di sini, kita bisa gunakan, terserah mau gunakan yang mana ya. Apakah mau menggunakan yang Q, yang P, atau yang gabungannya? Saya gunakan yang P ya, TVX, T plus UPX. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan ya untuk yang bagian pertama dulu. Untuk yang bagian pertama, 1, 2, Q46. Nah, maka kalau berdasarkan formulanya yang ini tadi, ini sama aja dengan TVX berarti P46 ya. Kemudian dikurangin T plus U-nya berarti 3, 3P46. Berarti 3P46. Nah, ini sama saja dengan, berarti kalau P46 itu karena kita punyanya di sini adalah L, ya. Berarti ini sama aja dengan L45, sorry 47 ya. Dibagi L46 dikurangkan dengan ini berarti L49 per L46 ya. Sama saja dengan kita sederhanakan aja ya. L47 dikurangin L49. Kita masukkan nilainya. L47 itu di sini adalah 96. Oke, 96 dikurangin L49 di sini adalah 87. Kita bagi dengan L46-nya di sini 99. 99. Berarti ini selisihnya berapa? 9 per 99 ya. 87 ditambah 9 itu 96. Nah, ini kalau kita hitung nilainya itu sekitar 0,091. Oke. Untuk yang poin pertama ini bisa aman ya. Cukup sederhana sih ini untuk yang pertama. Ini kita belum terlalu menggunakan asumsi UDD-nya ya. Karena
Di sini tidak ada nilai T yang di antara 0 dan 1. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu mu 47,5. Ya, yang poin kedua mu 47,5. Berarti kita punya X-nya 47 dan T-nya itu 0,5. Nah, maka berdasarkan formulanya tadi harusnya adalah Q47 ya, dibagi 1 dikurang 0,5 dari Q47. Nah, sekarang kita cari dulu nilai dari Q47-nya ya. Kalau untuk mencari Q47 itu bisa kita dapatkan dengan eh, rumusnya itu berarti L47 dikurangin L48 dibagi L47 ya, yaitu jumlah orang yang meninggalnya dibagi dengan banyaknya orang yang bertahan. Berarti L47-nya tadi adalah 96. Ini 96 dikurangin. Kemudian L48-nya di sini adalah 92. 92 berarti hasilnya itu adalah berapa tuh? 96 dikurangin 92 itu 4 ya. 4 bagi 96. 4 kita bagi dengan 96 itu adalah nilainya sekitar 0,04167. Nah, berarti di sini sama saja dengan 0,04167 dibagi 1 dikurang 0,5 kali 0,4, sorry, 0,04167. Dan kalau kita hitung, ini nilainya 0,0425. Seperti itu. Untuk yang kedua. Kalau misalkan mau dihitung Q-nya di dalam persamaan ini boleh. Kalau misalkan mau dihitung terpisah seperti ini juga boleh. Oke, untuk yang nomor poin kedua, bisa ada yang mau ditanyakan? Masih aman lah ya, masih cukup mudah. Kita coba lanjut dulu ke poin yang ketiganya. Poin yang ketiga tadi adalah nilai 0,33 Q48. Oke. Ini 0,33 Q48 itu sama saja dengan 0,33 kita kali Q48 ya. Sama saja dengan 0,33. Nah, Q48 ini sama aja dengan L48 dikurang L49 dibagi L48 ya. Nah, kita tinggal masukkan. Berarti 0,33. Nah, L48-nya tadi adalah 92 ya. 92 dikurangin L49 tadi nilainya adalah 87. 87 per 92. Ini tinggal dihitung. Kalau dihitung nilainya itu adalah 0,01811. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah yang mana yang benar gitu ya. Nah, bisa kita lihat untuk yang pertama tadi 0,091 ini benar ya. Kemudian yang kedua tadi dapatnya 0,0425 ini juga benar. Nah, yang ketiga itu 0,018. Nah, ini yang salah ya. Nah, jadi yang benar itu adalah poin 1 dan 2. Hmm. Oke, untuk soal nomor 2 ini ada yang ingin ditanyakan silakan. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut.
Nah, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 3 itu berkaitan dengan hukum mortalita. Nah, jadi diberikan informasi bahwa mortalitas itu mengikuti hukum Makahan. Kemudian diberikan juga informasi terkait dengan mu-nya, yaitu mu 10-nya 0,0014, mu 20 0,0024, dan mu 30-nya 0,0042. Nah, tentukan nilai dari, oke, pertanyaannya adalah nilai dari 50 P20 ya. Bulatkan jawabannya terdekat. Nah, catatannya diketahui hukum Makahan itu punya force of mortality bentuknya seperti ini. Ya, A ditambah B, C pangkat X. Nah, jadi kita akan coba tentukan ya seperti apa. Nah, ingat kembali bahwa TPX itu dia sama dengan SX plus T dibagi dengan SX. Nah, kemudian untuk dia hukum Makahan, SX-nya itu bentuknya adalah EXP min AX min B per ln C, kemudian C pangkat X kurang 1. Ya, jadi kita akan manfaatkan itu. Nah, kita lihat di sini kita punyanya ada mu-nya ya. Nah, karena di sini ada penjumlahan ya, jadi kita bisa mencari dengan menentukan dulu selisih masing-masingnya. Jadi, misalkan kita ambil dari sini, kita hitung misalkan mu 20 dikurangin dengan mu 10 ini sama dengan berapa untuk menghilangkan nilai si A di sini nanti ya. Berarti ini selisihnya 0,001 ya. 001, kemudian kalau yang ini mu 30 dikurangin mu 20 itu sama dengan 0,018. Nah, jadi kita akan gunakan informasi yang baru ini ya. Nah, kita coba dulu dari nilai yang pertama. Kalau kita katakan mu 20 dikurangin dengan mu 10, berarti ini sama saja dia dengan A ditambah BC pangkat 20 dikurangkan dengan A plus BC pangkat 10. Ya, nah ini A-nya habis, yang tersisa adalah BC pangkat 10 dan BC pangkat 20. Nah, kalau kita sederhanakan itu menjadi B dikali C pangkat 10 dikali C pangkat 10 dikurangin 1. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ini tadi sama dengan 0,001 ya. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa gunakan untuk mu 30 dan mu 20-nya. Berarti mu 30 kita kurangkan mu 20. A ditambah BC pangkat 30. Kemudian dikurangkan A plus BC pangkat 20. Ya, ini sederhananya berarti kan tersisa adalah BC pangkat 20 dan BC pangkat 30 ya. Berarti sama aja dengan BC pangkat 10, sorry 20, kemudian C pangkat 10 dikurangin dengan 1. Ya, nah ini sama dengan 0,0018. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan ini ya untuk mendapatkan persamaannya ya. Oke. Kalau kita bandingkan gitu ya, bandingkan 2 dan 1. Ya, berarti B C pangkat 20, C pangkat 10 kurang 1 per B C pangkat 10, C pangkat 10 kurang 1 ya. Ini kalau kita bandingkan, berarti ini bisa kita coret B-nya, kemudian yang ini kita bisa coret. Nah, C pangkat 20 dengan C pangkat 10 itu yang tersisa adalah C pangkat 10. Dan ini sama aja dengan, ya nilai ini kita bandingkan ya, 0,0018 per 0,001. Ya, ini sama dengan 1,8. Nah, di sini kita dapat nilai dari C pangkat 10-nya itu adalah 1,8. Ya. Nah, kemudian kita bisa substitusikan nilai yang ini. Ya. Kita bisa coba substitusikan nilainya ke salah satu persamaannya. Misalkan kita mau tahu nilai yang dari sini, yang pertama ini ya. Kita tahu bahwa BC pangkat 10, C
pangkat 10 kurang satu itu sama dengan 0,001. Maka di sini B-nya itu sama aja dengan 0,001 kita bagi C pangkat 10, C pangkat 10 kurang satu. Nah, kita bisa masukkan ya. Berarti 0,001 dibagi C pangkat 10-nya 1,8, C pangkat 10 kurang satu berarti 0,8. Nah, ini nilainya itu 0,000694. Nah, sudah dapat berarti kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di atas ini tadi ya untuk mendapatkan nilai A-nya. Misalkan kita masukkan untuk ke yang 10 ya. Untuk mu 10 itu sama dengan 0,0014 ya. Berarti A ditambah BC pangkat 10 itu sama dengan 0,0014. Berarti A-nya itu adalah 0,0014 dikurangin BC pangkat 10. Berarti ini 0,0014 kita kurangkan dengan B-nya 0,000694 dikali C pangkat 10-nya itu 1,8. Ya, jadi diperoleh nilai A-nya itu 0,000158. Nah, jadi di sini kita sudah dapat nilai A, B, dan C pangkat 10-nya. Oke. Nah, kita perhatikan, kita mau tahu nilai dari TPX dan SX-nya itu adalah ada komponen len C-nya di sini. Nah, berarti kita perlu tahu len C itu dia nilainya berapa, gitu ya. Nah, kalau kita evaluasi lagi, karena dari C pangkat 10 itu adalah 1,8, berarti eh, apa namanya? Len dari 10C, sorry, 10C, C pangkat 10, oke, saya ganti ya. Nah, len dari C pangkat 10 itu sama dengan len 1,8. Berarti len C itu adalah, ya, ini bisa naik ya, ke sini C, berarti sama aja dengan len 1,8 dibagi dengan 10. Itu ya caranya. Nah, berarti kita perlu tahu nilai dari len 1,8. Len 1,8 itu nilainya adalah 0,587 ya. Ini kita bagi 10 berarti hasilnya adalah 0,0587. Nah, sekarang sudah semua komponennya ada, jadi saya bisa tuliskan SX itu adalah tadi EXP minus dari AX, berarti yang ini ya, 0,001508X dikurang B-nya yaitu 0,000694 per len C-nya yaitu yang ini 0,0587. Kemudian C pangkat X. Nah, karena di sini ada C pangkat X ya, dan nanti kita akan menggunakan ini kelipatan 10, jadi kita tulis saja sebagai C pangkat X-nya ya. C pangkat X kurang 1. Ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah nilai dari 50P20 ya. Berarti kalau kita mau tahu nilai dari 50P20 itu sama aja dengan S dari 20 tambah 50 itu 70 dibagi dengan S dari 20 ya. Nah, jadi kita bisa cari nilai dari masing-masingnya. Nah, saya coba dulu untuk S70, berarti sama aja dengan EXP dari min 0,00015008 dikali 70, kemudian dikurangkan ini. Oke, hasil baginya ini kita coba cari tahu dulu ya. 0,000694 dibagi dengan 0,0587. Ya, hasil bagi yang ini itu hasilnya sekitar 0,0118 ya. Berarti bisa saya tuliskan di sini 0,0118 lalu berarti C pangkat 70 ya.
C pangkat 70 dikurangin dengan 1. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa C pangkat 70 sama aja C pangkat 10 dipangkatkan 7 ya. Berarti sama dengan 1,8 dipangkatkan 7. Itu hasilnya sekitar 61,22. Nah, jadi kita bisa langsung cari dulu nilainya ya. Berarti kita pangkatkan dengan, oke, mungkin kita biar gampang kita cari dulu nih ya nilainya ini ya. 0,001508 dikali dengan 70. Ini hasil perhitungannya adalah 0,010556. Oke, jadi 0,0118 kali dengan 60,22 ditambah 0,010556. Ya, ini sama aja dengan EXP dari min 0,721152. Ya, ini sama saja dia dengan hasilnya 0,48619. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan nilai S20 ya. Nah, nilai S20 itu caranya sama. Berarti kita masukkan nilainya itu EXP dari ya, tinggal substitusikan aja nilainya ya. Untuk X-nya 20 itu nilainya berapa? Nah, kita coba dulu ya hitung ya. 0,00158 skip, 508. Saya hitung sebentar ya. Berarti itu 1,8 pangkat 2 ya. Oke. 0,0118 0,00316 sorry 3. Ini sama aja dengan min 0,029448. Eh, ini sama saja dengan hasilnya 0,97098. Nah, jadi tadi kita mau tahu nilai yang ini ya. Jadi 50P20-nya itu adalah tinggal kita bagi 0,48619 dibagi 0,97098. Hasilnya itu adalah sekitar 0,5 ya, 0,5. 007 ya. Seperti itu saja. Ya, tadi pertanyaannya adalah 50P20 ya, benar ya? Oke.
Seperti itu untuk nomor 3 bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, ini nomor 4 itu terkait dengan tabel seleksi. Ya, jadi soalnya seperti ini diberikan informasi tabel seleksi 2 tahun seperti ini nilai-nilainya. Nah, dengan asumsi kematiannya itu UDD ya, UDD di sini. Nah, hitunglah nilai dari 0,9 Q 70 plus 0,6. Oke. Nah, eh, kita coba ya, karena dia asumsinya UDD berarti kalau 0,9 Q 70 plus 0,6 ini harusnya sama dengan 1 dikurang 0,9 P 70 plus 0,6. Ya, ini sama aja dengan 1 dikurang L 70 plus 1,5 dibagi dengan L 70 plus 0,6. Nah, ingat untuk asumsi UDD ya nilai dari LX plus T itu sama aja dengan 1 min T dikali LX ditambah dengan T dikali LX plus 1. Nah, ingat T-nya itu harus di antara 0 dan juga 1. Nah, jadi kita akan coba hitung dulu nilai dari yang masing-masing ini ya. Kalau misalkan L-nya itu adalah 70 plus 1,5, berarti di sini kita punya X-nya itu adalah 70 plus 1 dan T-nya adalah 0,5 gitu ya. Nah, ini sama saja berarti dia dengan, sorry, tadi nih rumusnya 1 minus T, berarti 1 dikurang 0,5 L 70 plus 1 ditambah 0,5 berarti L 70 plus 1 ditambahkan dengan 1 ya tadi L X plus 1 berarti L 70 plus 2. Nah, karena tadi periodenya hanya 2 tahun berarti L X plus 2 di sini itu sama dengan L X plus 2 ya. Nah, berarti ini sama saja dengan 0,5 L 70 plus 1 ditambah 0,5 L 72. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. L 70 plus 1 berarti yang ini ya. 70 plus 1 itu berarti 79954 tambah 0,5 L 72-nya itu berarti yang ini. 78839. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Pakai kalkulator 0,5 kita kali dengan 7,954 ditambah 0,5 kita kali dengan 78839. Hasilnya itu 79396,5. Nah, dengan cara yang serupa kita hitung nilai dari L 70,06 ya. Berarti L 70 plus 0,6. Nah, ini 0,6 masih di antara 1 ya, berarti X-nya itu 70 ya di sini. Untuk kasus yang ini X-nya sama dengan 70 dan T-nya itu 0,6. Ya, nah kalau kita masukkan ke rumusnya berarti harusnya ini 1 dikurangin 0,6 itu adalah 0,4 kita kali dengan L 70 ya. L 70 kemudian ditambah 0,6 yaitu T-nya dikali L X plus 1 berarti 70 ditambah 1 ya. Bukan 71 tapi 70 tambah 1. Nah, ini hasilnya 0,4 L 70-nya itu di sini adalah 8625
8625 ditambah 0,6 L70 plus 1 tadi yang ini ya. 79954. Nah, hasilnya itu hasilnya 80222,4. Nah, jadi hasil akhirnya ini ya sama aja dengan satu dikurang L70,5 yang tadi adalah 79 ya. 7939 396,5 dibagi yang tadi terakhir 80222,4 ya. Jadi 0,9 Q 70 plus 0,6-nya itu adalah hasil akhirnya oke 0,0103 ya. Ya, jadi nilainya adalah 0,0103. Seperti itu untuk nomor 4. Oke, oke, ternyata kalian ada kelas ya. Kenapa tidak bilang kalau misalnya ada kelas ya? Ternyata kita ganti. Oke lah, tidak apa-apa ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 5. Nomor 5 ini terkait dengan tabel mortalitas dasar ya. Hmm. Oke, jadi pertama-tama diberikan informasi sebagai berikut ya. Peluang bahwa seseorang yang saat ini berusia 50 tahun akan meninggal sebelum usia 60 tahun itu adalah 0,1. Berarti ini adalah nilai dari 10Q50 ya, itu 0,1. Kemudian peluang seseorang saat ini berusia 50 tahun akan meninggal antara 60 sampai 70 itu adalah 0,15. Berarti itu adalah nilai dari 10 Q 50. Ya, ini sama dengan 0,15. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari L50 ya. Nah, kita coba cari tahu. Ingat tadi kalau misalkan dia TUQX ini sama saja dia dengan TPX dikurangkan dengan eh, T plus UPX ya. Kita akan manfaatkan itu. Nah, jadi 10 10 Q 50 ini sama aja dengan 10 P50 dikurangkan dengan 20 P50. Hmm. Nah, berarti ini 0,15 sama dengan ini satu dikurangin 10Q50 ya, 0,1. Sorry. 0,1 sama dengan sorry, dikurangin 20 P50. Nah, jadi dari sini kita peroleh nilai dari 20 P50 itu sama saja dengan 0,9 dikurangin ini 0,15 yaitu sama dengan 0,75 atau bisa kita tulis sebagai 3/4. Nah, perhatikan nilai dari 20 P50 itu sama aja dengan L70 per L50 yaitu sama dengan 3/4. Nah, kita mau cari tahu nilai dari L50 yaitu berarti adalah 4/3 dari L70. Nah, L70-nya sudah ada ya, 65/100. Nah, berarti sama saja dengan 4/3 dari 65/100 ya. Ini hasilnya itu adalah 86/800. Ya, seperti itu saja. Itu untuk nomor 5 ya. Saya rasa itu cukup mudah.
kita lanjut ke soal nomor 6. Asumsi usia pecahan ya, ini tipenya. Nah, jadi di sini diketahui bahwa distribusi seragam ya kematiannya atau UDD. UDD, kemudian portal mortality-nya seperti ini. Mu 60,5 itu 2 per 99. Mu 61,5 itu sama dengan 2 per 49. Kemudian mu 62,5 itu adalah 6 per 97. Nah, apabila diketahui seorang ini saat ini 60,5 tahun usianya, berapa peluang bahwa dia akan meninggal dalam kurun 2 tahun mendatang berdasarkan terangan di atas. Berarti yang ditanya itu adalah nilai dari 2Q60,5. Oke, berarti kita perlu tahu dulu ya, seperti apa eh, nilai dari hukum UDD. Yang pertama, ini oke ada 2 slide ya. Nah, hmm, yang perlu kita ingat dulu rumusnya untuk asumsi UDD itu mu x plus t itu sama dengan qx per 1 dikurang t dikali qx. Ya, kemudian untuk tvx itu adalah 1 dikurang t dikali px. 1 dikali qx ya ini, sorry. Ya, kita akan coba gunakan informasi ini gitu ya untuk menyelesaikannya. Nah, pertama-tama kita coba lihat dulu sini ada nilai mu-nya ya. Oke, kita coba lihat dari mu 60,5 yang ada di sini yaitu 2 per 99. Berarti kita bisa peroleh nilai ini sama dengan Q60 per 1 dikurang sorry, 0,5 Q60. Yang ini sama dengan tadi nilainya adalah 2 per 99 ya. Per 99. Nah, dari sini bisa kita dapatkan berarti 99 Q60 itu sama dengan 2 dikurangkan Q60. Berarti kita punya 100 Q60 sama dengan 2. Dengan artian Q60-nya adalah 2 per 100, yaitu 0,02. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa dapatkan ya mu 61,5 ini sama dengan Q61 per 1 dikurang 0,5 Q61 sama dengan 2 per 49 ya. 2 per 49. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 49 dikali Q61 sama dengan 2 dikurangin Q61. Jadi 50 Q61 sama dengan 2 ya. Sehingga Q61-nya itu adalah 0,04 ya. 4 per 100 atau 2 per 50. Kemudian dari dengan cara yang sama ya 60 sorry 62,5 ya tadi. 62,5 itu berarti Q62 per 1 dikurang 0,5 Q62 ya sama dengan nilainya adalah 6 per 97. 6 per 97. Nah, dari sini kita peroleh bahwa 97 dikali Q62 itu sama dengan 6 dikurangin dengan 3 Q62. Berarti 100 Q62 itu sama dengan 6 atau Q62-nya itu adalah 0,06. Ya, jadi kita sudah punya beberapa informasi ini ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah 2Q60,5. Oke. Nah, kita mau menghitung nilai dari 2Q60,5. Maka ini sama aja dengan 1 dikurang 2P60,5. Ya, ini sama saja dengan 1 dikurang L62,5 dibagi L60,5. Ya, ini bisa kita manipulasi 1 dikurang L62,5 dibagi
L62 dikali L62 per L61 ya. Kita kali dengan L61 per L60,5 kita kali dengan sorry ini L60 dulu ya. L60 lalu ini L60 per L60 sorry, koma 5. 5 sorry, 60,5 ya. Wih, sorry. 60,5. Oke. Nah, ini sama aja satu dikurang ini adalah 5 eh sorry bukan 5, 0,5 0,5 P62 ya. 0,5 P62 lalu kita kali dengan L62 per L61 itu adalah P61. Kita kali ini adalah P60. Sorry. Kemudian kita kali yang ini itu adalah 1 per 0,5 P60. Ya, ingat kalau 0,5 P60 ini sama dengan L60,5 dibagi dengan L60. Jadi kalau kita balik ya menjadi L60 per L60,5. Nah, ingat tadi kalau misalkan dia TPX ya, eh, TPX itu sorry, TPX itu adalah satu dikurangin T dikali QX ya untuk asumsi UDD. Nah, jadi ini sama aja dengan satu kita kurangkan dengan yang pertama ini 0,5 P62 ini berarti satu dikurang 0,5 kali dari Q62. Kemudian kita kali dengan P61 itu satu dikurang Q61. Kita kali dengan satu dikurang Q60. Nah, ini dibagi dengan satu dikurang 0,5 dari Q60. Ya, nilai-nilai masing-masingnya tadi sudah ada ya nilai Q-nya ya. Tinggal kita substitusi, nanti didapatkan nilai akhirnya itu adalah 0,07821. Ya, nanti bisa dihitung ya, dimasukkan saja nilai-nilai Q yang sudah kita dapat tadi di sini ya ke dalam persamaannya baru dihitung ya. Hasilnya adalah 0,078. Ya, itu untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, ini adalah model survival aktuaria. Eh, jadi, diberikan informasi terkait mode of mortality itu sebagai berikut ya. Mu X-nya bernilai 0,015 untuk X dari 0 sampai 25 dan 0,02 untuk X yang lebih dari 25. Nah, pertanyaannya adalah hitung nilai E010 dikurang E10 dengan E0X dan EX itu masing-masing menyatakan nilai harapan hidup lengkap dan nilai harapan hidup discrete atau curated future lifetime dari seseorang berusia X. Oke. Jadi perlu diingat kembali bahwa E0X itu adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga TVX ya. TVX dt dan untuk EX itu dia adalah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari KPX. Nah, kemudian eh, berarti kita perlu tahu nilai dari TPX ya. Konsep dari rumus TPX-nya itu seperti apa. Nah, eh, ingat lagi bahwa eh, TVX itu kan dia adalah EXP dari min integral 0 sampai T mu X plus S ds ya.
Nah, jadi kita perlu tahu dulu, eh, berarti kalau misalkan ya, kita evaluasi ya, kalau misalkan untuk 0 kurang dari X kurang dari 25, itu TPX-nya seperti apa? Ya, harusnya TPX-nya itu, mu-nya itu kita pakaikan yang ini ya. Berarti sorry, min 0,015 T ya. Kemudian kalau misalkan untuk X yang lebih dari 25, maka TPX-nya itu harusnya dia adalah E min 0,015 kita kalikan dengan, oke, ini bukan TPX ya, tapi TV10 ya. Nah, ini TV10. Nah, ini 15 min 0,02 T dikurang 15. Nah, kenapa bisa seperti ini? Berarti kan kalau misalkan dia sudah apa namanya? Sudah usia 10, maka kan harusnya sisa dari 25 itu adalah 15 ya. 15 dan 0. Kemudian makanya di sini bisa ada muncul ekspresi dari ini. Ya, ini adalah nilai dari 15 P10. Ya. Jadi kenapa kita kalikan dengan yang 0,02 T dikurang 15? Karena kalau misalkan dia sudah mencapai lebih dari 25 tahun, berarti kan dia setidaknya harus bertahan dari 0 sampai dengan 25. Ya, atau kalau misalkan dia dari 10 tahun, berarti 10 tahun sampai 25 itu dari 0 sampai 15. Gitu ya. Jadi, kalau kita gambarkan, kalau misalkan di sini dia usianya adalah 10, ya, di sini 25 misalnya seperti itu. Oke, saya buat di sini 25 aja ya. Sini 25. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana TP 10-nya, ya, berarti kan kita ingin tahu nilai T-nya ini ya. T-nya itu kan dia bisa saja eh, kalau misalkan X-nya lebih dari 25 gitu ya. X-nya di sini, berarti kan dia harus hidup di sini. Ya, ini dia harus hidup. Baru kita kali dengan TP-nya di sini ya. Nih, TPX-nya ini berapa? Kalau misalkan yang di sini, gitu. Nah, makanya di sini dia harus hidup berarti selama 15 tahun, yaitu E-0,015 atau 15P10-nya. Kemudian baru kita kali dengan TP dari menggunakan mu-nya yang 0,02. Nah, kenapa kita kalikan dengannya itu T-15, bukan T saja? Ya, karena dia sudah bertahan selama 15 tahun, berarti kan T-nya itu adalah, harusnya sisanya adalah T dikurang 15, gitu ya. Karena di sini dia adalah T. Seperti itu ya. Jadi asal-usulnya seperti itu. Jadi kita akan gunakan TPX yang ini untuk mencari tahu nilai dari EX dan juga E0. Oke. Pertama kita cari dulu nilai dari E010. Berarti ini sama saja dengan integral 0 sampai tak hingga dari TP pangkat 10 dt. Ya, berarti ini ingat karena di sini dia udah berusia 10 tahun, berarti ini integralnya dimulai dari 0 sampai dengan 15 baru ke tak hingga gitu ya. Berarti ini integral 0 sampai 15 baru kita masukkan yang TP 10-nya ya. E min 0,015 T, kemudian ditambah integral dari 15 sampai tak hingga E min 0,015 dikali 15, E min 0,02, T min 15 dt. Nah, kita tinggal selesaikan ini. Ini hasilnya harusnya untuk yang integral ini dia adalah 1 dikurang E min 0,015 masukin 15 dibagi dengan nilai 0,015-nya.
Kemudian untuk yang ini ya, eh, ini tuh sama aja dengan nilai yang ini itu adalah E min 0,225. Sorry, sebentar. Coba ya kita lihat dulu. Di sini ini sama aja dengan E min 0,02 T dikali E min 0,02 masukin 15. Ya, berarti sama saja dengan E min 0, eh, sorry, 0,015 dengan 0,02 itu adalah 0,035 ya. Masukin 15. Nah, kemudian integral dari 15 sampai tak hingga E min 0,02 T dt. Ya. Nah, yang ini hasilnya adalah 13,43. Kemudian ditambah kalau yang ini hasilnya nanti bisa dihitung yaitu 39,93. Jadi hasilnya adalah 53,46. Ya. Ini boleh ya kalau misalkan mau diambil 4 angka belakang koma itu nanti lebih baik perhitungannya ya. Nah, kita udah dapat nilai dari E010-nya. Sekarang kita cari nilai dari S10-nya ya, karena kita mau mencari selisihnya. Nah, untuk E10 berarti sama aja ya. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari KP10. Ini sama aja dengan kita bagi di 15 ya. K sama dengan 1 sampai 15. E min 0,015 K. Kemudian ditambah sigma K sama dengan 16 sampai tak hingga. E min 0,015 kali 15. Lalu E min 0,02 dikali K min 15. Ya. Nah, ini membentuk deret ya. Berarti kita bisa pakai rumus Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R ya. Yaitu 0, sorry, E min 0,015. 1 dikurang E min 0,015 dikali 15. Kita bagi dengan 1 min R berarti 1 dikurang E min 0,015. Ditambah kalau untuk yang ini. Yang ini itu sama aja dengan E min 0,015 dikali 15. Kemudian kita kali ini dia membentuk deret tak hingga ya. Dengan ini dia S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Di mana nilai A-nya itu dia nilai awalnya ketika 16 itu adalah E min 0,02. E min 0,02 dan R-nya itu adalah E min 0,02. Sorry. Kalau misalkan dia. Oke, sebentar. Itu dikurang. Ya, benar ya. Berarti ini E min 0,02 per 1 dikurang E min 0,02. Ya, yang ini hasilnya itu adalah 13,33. Kalau yang ini hasilnya adalah 39,52. Jadi totalnya adalah 52,53.
85. Nah, pertanyaannya tadi adalah nilai E010 dikurang E10, yaitu berarti 53,46. 53,46 dikurangin 52,85. Yaitu hasilnya adalah 0,61. Eh, jadi seperti itu saja. Jadi yang perlu dipahami dari soal ini itu adalah bagaimana kita menentukan nilai TVX-nya ya, karena dia terbagi ada dua perbedaan nilai mu-nya ya. Oke, itu nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, nah jadi di sini diberikan TVX-nya itu 1 dikurang T/99 dikurang X pangkat 0,5 untuk X dari 0 sampai 99 dan T-nya itu dari 0 sampai 99 dikurang X. Dan dia bernilai 0 kalau misalkan T-nya itu lebih dari 99 dikurangin X. Nah, pertanyaannya adalah hitung nilai dari part E50. Jadi ingat dulu bahwa var dari TX itu adalah ekspektasi dari TX dikuadratkan dikurangin ekspektasi TX-nya dikuadratkan. Gitu ya. Di mana di sini kita punya ekspektasi dari TX itu sendiri. Ekspektasi dari TX itu sendiri adalah integral dari 0 sampai tak hingga eh, TVX dt. Dan untuk ekspektasi TX kuadrat itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga 2 dikali T dikali TVX dt ya. Nah, jadi kita perlu menentukan nilai ini. Oke. Nah, sekarang kita coba tentukan dulu. Berarti karena pertanyaan adalah part T50, berarti kita cari dulu ekspektasi dari T50. Ini satu, dua. Oke, ada dua slide. Nah, untuk ekspektasi dari T50-nya, ini berarti sama dengan integral ya dari 0 sampai tak hingga dari T50 ya. Berarti sama saja dengan integral dari sorry, dt-nya jangan lupa. dt ya. Nah, integral dari 0. Nah, perhatikan kalau misalkan dia sudah TP50 berarti T-nya itu dari 0 sampai 99 dikurangin 50 yaitu 49 ya. Nah, kemudian ini 1 dikurang T/49 berarti ya. 1 dikurangin T/49 dipangkatkan 0,5 dt. Nah, ini kita bisa lakukan pemisalan ya untuk menyelesaikannya ya. Kalau misalkan U-nya itu adalah 1 dikurang T/49, maka kita peroleh DU itu adalah minus 1/49 dt. Nah, di sini kita bisa melakukan ubah batas ya. Kalau misalkan tadi T-nya sama dengan 0, maka U-nya itu jadi 1 ya, 1 dikurang 0. Kalau misalkan T-nya itu sama dengan 49, maka U-nya jadi sama dengan 0. Ya, 1 dikurang 1. Nah, jadi kita bisa tulis ulang ya. Inte ET50-nya itu adalah integral, masukin batasnya dari 1 sampai 0 ya. 1 sampai 0, kemudian ini U pangkat 0,5, U pangkat 0,5, kemudian ini dt-nya kita ganti dengan min 49 du ya. Berarti dt itu sama dengan min 49 du. Nah, ini min 49 du. Ya, ini sama aja dengan 49 integral 0 sampai 1 U pangkat 0,5 du. Nah, integral dari U pangkat 5 itu adalah U pangkat 0,5 berarti setengah ya. 2/3 ya. 2/3 U pangkat 3/2 masukin 1 dan juga 0. Ya, ketika 1 berarti 2/3. Berarti hasilnya itu adalah 98/3. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita hitung untuk ekspektasi dari T50 kuadratnya. Yaitu 2 kali integral
0 sampai 49, langsung saja ya. T saya kali dengan TVX-nya, yaitu 1 dikurangin T per 49 pangkat 0,5 DT. Nah, di sini saya lakukan pemisalan lagi. Ya, misalkan U-nya itu sama dengan tadi 1 min T per 49. Jadi kita peroleh bahwa DT itu tadi adalah min 49 DU. Nah, kemudian ini berarti kan sama saja dengan 49 min T per 49 ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa T itu setara dengan 49 dikurangin 49U. Berarti untuk batasnya tetap ya, berarti untuk batasnya itu nanti dari 1 sampai 0 ya. Jadi kalau misalkan dia 0, ketika tadi T sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 1. Ketika T sama dengan 49, maka U sama dengan 0. Nah, jadi ini sama saja dengan 2 kali integral dari 1 sampai 0. Nah, T-nya ini kita ganti dengan 49 dikurang 49 U ya. Berarti 49 dikurangin 49 U. Kemudian ini U pangkat 0,5. Kemudian DT-nya ini kita bisa ganti menjadi min 49 DU. Nah, ini sama saja dengan 2 dikali 49, kemudian dikali integral dari 0 sampai 1. Ini adalah 49U 0,5 dikurangin 49 U pangkat 1,5 DU ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Berarti ekspektasi dari T50 kuadratnya itu adalah ini 98. Integral 49 0, ini berarti adalah 49 dikali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 ya. Dikurangin ini berarti 49, ini berarti harusnya dia 2 per 5 ya. 2 per 5 U pangkat 5 per 2 ya. Masukin nilainya tadi 1 dan juga 0 ya. Ini berarti 98, 49 2 per 3 dikurangin 49 2 per 5. Nah, ini kalau kita hitung nilainya sekitar 1280,534. Nah, jadi untuk par dari T50-nya itu adalah 1280,534 kita kurangkan dengan 98 per 3 pangkat 2. Ya, ini hasil akhirnya itu 213 ya. 213,2. Ya, seperti itu. Sebenarnya tidak susah, mungkin idenya itu ya dalam kita mengubah batasnya itu tadi ya, mengubah pemisalannya yang mungkin perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nah, jadi ini diberikan model ini untuk model survival aktuaria ya. Jadi diberikan ST-nya itu 1 dikurang T per omega pangkat alpha untuk T-nya di antara 0 sampai omega dan alpha-nya lebih dari 0. Nah, diketahui mu 40 itu sama dengan 2 mu 20. Oke, nah gimana nilai si omeganya? Nah, karena kita punya S di sini, ingat bahwa mu X itu atau mu T lah ya. Mu T itu adalah min S aksen dari T dibagi dengan S T. Ya. Nah, berarti kita perlu tahu dulu S aksen T-nya itu seperti apa. Ya. Nah, S aksen T itu dia sama dengan berarti di sini kita bisa lihat adalah alpha. Oke, saya turunkan saja ya. Berarti DDT dari 1 dikurang T per omega dipangkatkan alpha ya. Ini sama dengan alpha diturunkan, kemudian 1 dikurang T per omega dipangkatkan alpha min 1, baru kita kalikan dengan DDT dari 1 dikurang T per omega. Yaitu alpha 1 dikurang T per omega
pangkat alfa min satu lalu dikali dengan minus satu per omega. Nah, ini berarti sama aja min alfa per omega, satu min T per omega pangkat alfa min satu. Nah, berarti mu T-nya bisa kita dapatkan ya. Mu T itu adalah min dari min alfa per omega satu min T per omega pangkat alfa, kemudian 1 kurang T per omega pangkat min satu ya, ini saya ubah aja. Kemudian tadi ST-nya itu adalah 1 dikurang T per omega pangkat alfa. Nah, atau bentuk sederhananya bisa kita lihat di sini, ini bisa dicoret ya, yang ini bisa dicoret, jadi yang tersisa adalah alfa per omega pangkat satu min T per omega pangkat min satu ya, atau sama dengan alfa per omega ini sama saja dengan omega per omega min T sama saja dengan alfa per omega min T. Jadi mu T itu, oke kita tulis dulu ya, mu T itu sama dengan alfa per omega min T. Nah, tadi diketahui bahwa mu 40 sama dengan 2 mu 20, ditanya omega gitu ya. Nah, berarti eh, mu 40 sama dengan 2 mu 20, dari sini kita bisa dapatkan bahwa alfa per omega min 40 itu sama dengan 2 kali alfa per omega min 20 ya. Nah, ini si nilai alfanya bisa kita coret saja ya. Jadi kita punya eh, omega min 20 itu sama dengan 2 kali omega min 40. Nah, ini berarti omega min 20 sama dengan 2 omega min 80, berarti omeganya itu adalah 60. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak susah ya untuk soal ini, hanya perlu kita memahami apa hubungan ST dan juga mu T-nya ya untuk menentukan nilai omeganya. Oke, itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, diberikan informasi 3P70 itu 0,95, 2P71 0,96, dan integral 71 sampai 75 mu x, dx itu 0,107. Nah, tentukanlah nilai dari 5 P70. Oke. Nah, perhatikan bahwa ya, ini M plus NPX, ya saya tulis ya. M plus NPX itu sama aja dengan MPX, NPX plus N. Ya, MPX kita kali dengan NPX plus M. Nah, berarti kalau misalkan kita mau tahu nilai dari 5P, oke, oke. Nilai dari 5P70 ini kan berarti bisa kita buat sebagai 3 plus 2P50. Sorry, 70. Ya, sama saja dengan 3P70 kita kali dengan 2P73. Ya, pertama kita sudah punya nilai ini. Nah, tapi kita punya di sini adalah 2P71 gitu ya. Nah, sementara eh, kita perlu nilai 2P73. Nah, gimana cara kita menentukan nilai itu gitu ya? Oke. Ingat bahwa TVX itu kan dia adalah EXP dari min integral X sampai X plus T dari mu X dx. Nah, berarti ya, di sini kita bisa lihat di sini ada 71 sampai dengan 75, berarti X71 ya. Berarti P71 dengan ini T-nya itu adalah berarti 4 ya. 4P71 itu sama dengan EXP min integral 71 sampai 75
5 mu x dx ya sama dengan exp min 0,107. Oke. eh Tadi kita mau membutuhkan nilai dari 2P73 ya. Hmm. 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 Mungkin ini bisa juga kita ubah ya. Nah, kita punya informasi 4P71 ini bisa kita ubah menjadi nilai dari P70 ya. Berarti P70 dikali 4P71. Nah, kita perlu tahu nilai dari P70. Itu seperti apa? Hmm. Oke, jadi kita tulis ulang di sini bahwa 5P70 itu sama dengan P70 dikali 4P71. Nilai P71 sudah ada ya. Sekarang kita cari P70. Nah, perhatikan tadi kita punya nilai 3P70 dan 5P71. Ya. 3P70 kita bagi dengan 2P71 ini sama aja dengan berarti ini bisa kita buat menjadi P70 dikali P71, sorry, ya, P72. Nah, ini kita bagi 2P71 ini sama aja dengan P71 dikali P72 ya. Ini sama dengan P70. Nah, jadi kita punya bahwa 5P70 itu sama dengan P70 dikali 4P71 sama aja dengan 3P70 per 2P71 kita kali dengan EXP tadi min 0,107. Nah, ini sama aja dengan 3P70 tadi adalah 0,95 per 0,96 ya, kita kali dengan EXP min 0,107. Ya, ini kalau kita hitung nilainya sekitar 0,89. Ya, seperti itu saja. Jadi kita butuh hubungan-hubungannya ya. Jadi kita harus memahami itu. Oke, itu nomor 10. Kita lanjut dulu nomor 11. Nah, ini soal terkait asumsi usia pecahan. Jadi katanya X-nya itu adalah bilangan bulat dan 0,3 QX20-nya QX plus 0,2 itu 0,1 dan 5 QX plus 0,5 itu sama dengan 0,1. Nah, gimana cara kita menyelesaikan ini? Ya, karena kemudian katanya kematian itu dia berdistribusi seragam atau UDD. Yang ditanya itu adalah nilai S-nya. Oke, perhatikan bahwa 0,3 QX plus 0,2 itu sama dengan S QX plus 0,5. Ya. Nah, berarti kalau berdasarkan asumsi UDD kan ini 1 dikurang 0,3 P X plus 0,2 sama dengan 1 dikurang S PX plus 0,5. Dari sini kita peroleh bahwa 0,3 PX plus 0,2 ini sama dengan S PX plus 0,5. Ya. Ini. Kemudian, ini hubungan yang pertama kita punya. Kemudian, kita punya dari informasi yang ini ya. Perhatikan yang ini. Dari sini kita peroleh bahwa 1 dikurang 0,3 PX plus 0,2 itu sama saja dengan 0,1 ya. Berarti 0,3 PX plus 0,2 itu sama dengan 0,9.
Nah, bisa kita lihat di sini, ini itu sama saja dia dengan L X plus 0,5 per L X plus 0,2, sama dengan 0,9. Nah, kalau kita manipulasi ya, berarti Lx plus 0,5 dibagi dengan Lx, dibagi dengan Lx plus 0,2, kita bagi 0, Lx ya. Ini sama aja dengan 0,5 px per 0,2 px, ya, sama dengan 0,9. Nah, ingat kalau dia asumsi UDD ya, TPX itu satu dikurang T dikali QX ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa dari sini juga bisa kita dapatkan ya, 0,5 px itu 0,9 dikali 0,2 px. Berarti 1 dikurang 0,5 dikali dengan qx ini sama dengan 0,9, 1 dikurangin 0,2 dikali qx. Ya. Nah, dari sini kita bisa tinggal sederhanakan ya, berarti ini 1 dikurang 0,5 dikali QX, sama dengan 0,9 dikurangin 0,18 kali QX. Ya, jadi kalau kita sederhanakan nanti didapat nilai QX-nya itu, jadi oke, mungkin kita selesaikan saja ya. 0,1 ini sama dengan 0, bentar, ini 18, 32 ya, 32 QX. Berarti QX-nya itu nanti 0,3125. Ya, itu adalah nilai QX-nya. Nah, tadi kita mau tahu itu adalah nilai S ya. Nah, tadi kita punya hubungan yang ini ya. 0,3 PX plus 0,2 itu sama dengan S PX plus 0,5. Nah, kita coba ya. Berarti dengan pola yang sama tadi yang ini 0,3 PX plus 0,2 ini dengan yang 0,5 ini tadi, berarti kita bisa dapatkan ya. Berarti kan 0,9, atau saya bisa tulis S ya. S PX plus 0,5 itu sama dengan tadi ini nilainya 0,9 ya. 0,9 yang ini. Yang tadi sama dengan ini ya. Nah, dengan ide yang sama ya, SPX plus 0,5 ini sama aja dengan eh, S plus 0,5, 0,5 PX dibagi dengan 0,5 PX. Ya. Nah, ini sama dengan 0,9. Nah, jadi ini S plus 0,5 PX ini sama aja dengan 1 dikurang S plus 0,5 QX. Nah, ini sama dengan 0,9. Ini 1 dikurang 0,5 QX ya. Nah, QX-nya tadi sudah ada nilainya. Jadi kita bisa selesaikan persamaannya ya. Oke, tinggal kita selesaikan ya ini ya. Berarti kalau misalkan kita sederhanakan bentuknya ya, eh, berarti S dikali QX itu dia sama saja dengan, berarti ini 0,9 dikurangin 0,9 dikali 0,05. 0,9 kali 0,5 itu 0,45 ya. 0,45 QX. Kemudian ini pindah satunya ke sebelah sini menjadi min 1.
Kemudian 0,5 dikali Qx pindah menjadi plus 0,5 Qx. Jadi S-nya itu sama dengan berarti ini 0,9 kurang 1 min 0,1 ya. Berarti min 0,1 dikurangin dengan yang ini berarti sorry, oh plus 0,05 ya. Berarti kita bisa buat menjadi 0,05 Qx kurang 0,1 dibagi dengan Qx. Nah, tinggal disubstitusikan ya. Jadi S-nya tinggal disubstitusikan Qx-nya. Kita coba berarti 0,3 0,05 kali 0,3125 kita kurangin dengan 0,1. 0,05 0,3125. Hmm. Oke, ini hasilnya itu 0,27. Coba ya. Oh, ini minus ya. Oh, ini ada minusnya. Ya, hasilnya 0,27. Seperti itu untuk nomor 11. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Nah, ini soalnya terkait dengan tabel seleksi, masih sama kayak tadi. Nah, jadi sebuah tabel mortalitas seleksi itu bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya yang pertama, ini yang kedua. Nah, jadi ingat dulu tadi kalau misalkan dia eh, TUQX ya, kita bisa gunakan, karena di sini tabelnya Q, kita gunakan informasi terkait dengan Q ya. Yaitu ini sama aja dengan eh, T plus UQX dikurangin dengan T eh, QX. Nah, jadi dalam kasus yang pertama ini kita punya X-nya itu adalah 65 plus 1, kemudian T-nya itu sama dengan 1 dan U-nya sama dengan 2. Kemudian untuk yang poin B, eh, katanya asumsinya dia konstan ya, eksponensial. Ini eksponensial berarti di sini kita punya, ingat kalau dia eksponensial, TVX-nya itu adalah PX dipangkatkan dengan T. Ya, karena kita punya informasinya adalah QX, berarti sama dengan 1 dikurang QX dipangkatkan dengan T. Nah, di sini kita punya, perhatikan nilainya itu dia adalah P66 plus 0,3 ya. Ini nanti perlu kita modifikasi dulu sehingga nanti yang tersisa dia dalam satuan eh, bilangan yang bulat ya. Nanti kita coba lihat. Kita bahas dulu untuk yang A ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau tahu 1, 2, Q65 plus 1 ini sama aja dengan 3, Q65 plus 1 dikurangin Q65 plus 1. Nah, ini sama saja 3Q ini itu sama aja dengan P65 plus 1 kita kali dengan 2Q65 plus 1. Sorry. 2 ya. Ingat di sini ya. Lihat di sini bahwa mana tadi ya? Nah, ini ya. TVX mu X plus T. Ya, bisa kita tuliskan sebagai itu juga. Hmm, sebentar ya. Kita ubah saja persamaannya. Ingat bahwa
T U I X ini sama aja dengan TPX dikali U I X plus T. Ya. Nah, berarti TPX, T-nya itu tadi adalah satu. Berarti ini sama aja dengan P65 plus satu dikali U-nya itu 2 Q 65 eh, plus satu ditambah satu ya. Atau ya bisa kita buat jadi 65 plus 2. 65 plus 2. Nah, karena dia seleksinya 2 tahun, berarti nilai dari Q6, sorry, QX plus 2 itu sama dengan QX plus 2 ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai satu dikurang P. Oke. P, sorry, bukan P, satu dikurang Q ya. Sorry, sorry, salah. Ya, Q 65 plus satu. Kemudian 2P ini sama aja dengan 2P67. Hmm. Kok 2? Ini 2Q ya. 2Q. Ini satu dikurang Q65 plus satu. Kemudian kita kali dengan ini 1 dikurangin 2P67. Ini satu dikurang Q 65 plus satu. Kemudian kita kali satu dikurang ingat PTVX itu sama dengan VX, VX plus satu dan seterusnya ya, VX plus T min 1. Berarti kalau 2P ini itu sama aja dengan P67 dikali P68. Berarti ini sama aja eh, 1 dikurang Q65 plus satu itu nilainya 0,04 ya. Ada di sini. Ini. Kemudian kita kali dengan satu dikurang. Nah, P67 itu satu dikurang Q67 ya. Q67 itu adalah 0,07 dan Q68 0,09. Satu dikurang 0,07, satu dikurang 0,09. Nah, ini hasilnya kalau kita hitung itu adalah oke 0,148. 0,148. Itu untuk yang poin A. Nah, sekarang yang poin B. Yang poin B tadi adalah 0,4 P66 plus 0,3. Ya, 0,4 P66 plus 0,3. Eh, ini sama aja dengan L66 plus 0,7 dibagi L66 plus 0,3. Ya, nah ini bisa kita kali dengan 1 per L66. Ya, 1 per L66. Jadi bentuknya sama aja kayak 0,7 P66 per 0,3 P66. Nah, karena dia tadi eh, eksponensial, berarti ini sama aja dengan P66 dipangkatkan 0,7 ya, dibagi dengan P66 dipangkatkan 0,3. Ya, ini sama aja dengan P66 pangkat 0,4. Ya, masukkan nilainya. P66-nya itu di sini adalah 0,03. Eh, oke, ini nilai Q ya. Berarti kalau misalkan dia eh, P itu berarti satu dikurang 0,03 dipangkatkan 0,4 ya. Nah, ini hasil akhirnya itu adalah 0,9878. Ya, seperti itu ya. Hmm. Oke, begitu saja ya untuk
soal-soalnya, persiapan UTS-nya. Jadi memang ini soalnya tergolong menurut saya sih lumayan kompleks ya. Jadi perlu pemahaman lebih lanjut dengan kita memperhatikan hubungan-hubungan yang ada gitu ya untuk menyelesaikannya. Oke, nanti silahkan dipelajari kembali lah ya. Saya tidak tahu kalau misalkan ternyata pagi ini kalian ada kelas. Ya. Seharusnya tadi disampaikan saja kalau misalkan ternyata ada kelas gitu ya. Tapi karena tidak ada informasi, jadi ya sudah tidak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar lewat videonya saja ya, lewat rekamannya. Nanti silakan dipelajari kembali soal-soalnya. Nah, dipelajari lagi materinya. Ini saya sudah rangkum rumus-rumus yang mungkin berguna untuk kita menyelesaikan soal-soal ya. Nanti silahkan dicek dan dipahami ya rumus-rumusnya, dicatat bila perlu, dimanfaatkan dengan baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi nanti setelah UTS ya. Terima kasih.